Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad huwa syafi'una yaumal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Yang selalu kami muliakan, kami agungkan para masyayikh Lirboyo, wabil khusus beliau Haji Muhammad Athaillah Salahuddin Anwar beserta ibunya dan beserta putra-putra beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ilmu di seluruh Nusantara, negara kita, NKRI yang tercinta. Yang saya hormati seluruh Himasal Kalimantan Barat, wabil khusus yang ada di sini, penasehat Himasal Kiai Haji Abdullah Muhammad, Kiai Yusrianto sebagai pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Cabang Lirboyo yang ada di Rasul Jaya. Yang kami hormati Sohibul Wilayah, Sohibul Hajjah, Bapak Haji Sarkowis keluarga, wabil khusus Ustadz Rizki, Ustadz Mustafa, Ustadz Ja'far, Ustadz dan seluruh para sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Serungkun Jaya selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah para masyayikh menjadi pondok pesantren yang manfaat dan barokah, istiqomah berhikmah wa ta'lim wa ta'allum. Allahumma. Para adik-adik Banser atau Pakanusa dan organisasi Nahdlatul Ulama baik UMDC maupun Ranting, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ilmu ini sungguh-sungguh mendapat anugerah dari Allah untuk memahami ilmu. Alhamdulillah, kami sebagai santri Lirboyo paling pokok mudah-mudahan diakui oleh para guru sebagai santrinya. Saya pernah membaca kitab Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'il Husna Lil Ghazali tentang asma Allah Asy-Syakur, Allah Maha menerima. Dibentukkan lafaz adalah syukur. Jadi Allah itu dengan kebaikan sekecil apapun itu menerima, memuji. Kemudian yang kedua membalas. Nah, tugas kita diciptakan oleh Allah adalah bersyukur, memuji, kemudian membalas. Kalau memuji secara hakiki, secara hakikat, yang maha kuasa yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembalas sampai disiapkan surga yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini harus tahu kalau perkara itu, ucapan itu, tingkah laku itu, acara ini terpuji. Bagaimana supaya kita tahu kalau acara ini terpuji? Maka kewajiban pertama kali kita harus tahu ilmunya. Bagaimana kita supaya tahu kalau bapak ibu kita, bapak mama kita itu orang yang terpuji? Maka harus tahu ilmunya tentang haknya seorang anak dan bapak.
Bagaimana kita tahu siapa guru kita itu? Orang yang paling terpuji di dunia ini, maka kita harus selalu mencari ilmunya, mengkaji ilmunya, menyebarkan ilmunya. Setelah kita benar-benar senang cinta sama ilmu dan juga guru-guru yang menyebarkan ilmu, maka dari ilmu tadi kita tahu siapa bapak kita yang mendukung anak-anaknya untuk belajar mencari ilmu. Siapa gurunya? Kalau ngerti maka kita memuji sesuai porsinya. Ketika kita sudah muji ilmu itu nanti menyamai dengan Allah, memuji zatnya sendiri, sifatnya sendiri, nabi rasulnya bahkan yang melanjutkan ilmu dari para nabi dan rasul. Ketika memuji tadi menjadi istiqomah, takrir berkali-kali kita lakukan, maka kita merasa tak mampu mensyukuri nikmat Allah karena kita punya orang tua yang mengizinkan anaknya, bahkan membiayai anaknya untuk belajar mencari ilmu. Kalau seorang anak sudah semakin tahu betapa perjuangan orang tuanya, maka nanti kita istighfar, ya Allah, seperti apa guru kita. Ketika kita sudah memuji dan selalu memuji, niatnya syukur kepada Allah, disitulah letak tambah nikmatnya itu kita. Jadi semakin kita memuji, maka karena syukur kepada Allah, maka semakin bertambah. Dan juga ilmunya, pengetahuannya, sampai batin keyakinannya, sampai terasa kita dipandang selalu oleh guru-guru kita. Makanya sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kama qala Rasulullah, man la yashkurun nasa lam la yashkuru Allah. Man, siapa saja, la yashkuru, yang tidak bisa bersyukur an-nasa kepada manusia, maka la yashkuru juga tidak bisa bersyukur Allah kepada Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu perantaranya adalah kita bersyukur kepada manusia. Manusia yang sejak kita dikandungkan adalah bapak mama kita. Untuk kita bersyukur harus tahu ilmunya. Kemudian kita dititipkan oleh bapak kita kepada guru kita. Kita sangat berterima kasih orang tua kita meridhoi ikut guru. Kita ikut guru sampai akhir hayat nggak dihalangi sama sekali, nggak dikasih syarat sama sekali, malah diperintah kamu harus mengaji seperti gurumu mengaji seumur hidup sampai husnul khotimah. Termasuk Ustaz Rusdi keluarga dengan memulai pondok pesantren Serumon Cahaya, maka itu persis perintah guru, berarti orang tuanya juga perintah seperti itu. Nah, cocoknya perintah orang tua sama guru ini sehingga mengakibatkan semakin tambahnya nikmat. Kalau nikmat itu semakin tambah, semakin kita memuji kepada Allah sang pemberi nikmat. Kalau semakin dipuji, maka semakin meluas, maka yang ikut tambah banyak. Tambah banyak. Sekalipun masalahnya juga tambah banyak, tapi kita tidak memandang di masalahnya, tapi memandang di mana Allah telah memberi kita nikmat. Nikmat punya guru, nikmat punya teman, nikmat punya tempat di mana kita pernah belajar mengaji di situ. Nah, ketika kita menikmati ini, hubungan kita kepada guru tambah kuat, hubungan kita kepada orang tua tambah kuat. Kalau hubungan kepada orang tua tambah kuat, pasti doa anak tadi semakin kuat mendoakan kedua orang tuanya. Masuklah dalam sabda Rasul, waladun sholihun
yad'ullah, anak yang mendoakan kedua orang tuanya yang soleh. Salah satu yang tidak putus dengan dunia dengan akhirat adalah anak yang soleh. Dari mana? Dari dia mencari ilmu. Dari mana? Dari guru mengajari. Itu harus disyukuri semuanya. Sehingga kita syukur ini terus meningkat sampai syukur nanti hubungannya kepada pemerintahan. Tapi yang paling pokok, betapa bahagianya kita dikasih bisa mengaji tinggalan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Quran, hadis, dan kemudian dijelaskan oleh ijma dan kiasnya sampai sekarang. Nah, kita harapkan syukur kita itu benar-benar kelihatan nyambung sampai teman kita ini terasa dipandang oleh guru-guru kita. Ini bukan apa? Bukan baper, bukan. Tapi anak itu kalau jadi anak yang baik itu selalu merasa dipandang oleh orang tua. Apalagi guru kita adalah orang tua yang membimbing ruh kita, sehingga kalau kita tidak ngaji kita nggak perlu disalahkan, sudah merasa salah sendiri. Maka sehingga kita niru kanjeng Nabi apa? Lalu si sanaan alaika, kita puji terus orang tua kita, sehingga kita bersyukur punya orang tua. Kita puji guru kita karena kita telah bersyukur. Itu tidak habis-habis, semakin dikucurkan dari guru tadi ilmu tersebut, sehingga kita meyakini guru-guru kita yang masih ada di dunia dan yang sudah kembali ke Allah masih produktif, aktif, memandangi, mendoakan murid-muridnya. Ketika kita tambah yakin begitu, maka kita malu kalau sesama murid guru-guru kita bertengkar. Berbeda pendapat itu lazim, tapi sampai bertengkar malu. Karena kita yakini guru kita masih mana kita. Di mana orang tua itu paling senang ketika melihat anaknya guyup, rukun, bersatu, memperjuangkan apa yang telah diajarkannya. Kita telagani pondok pesantren dari guyup yang begitu banyaknya duriannya, tapi masih kompak melanjutkan rintisan pondok pesantren dari guyup. Mudah-mudahan Serubun Cahaya ini kompak, ini keluarga besar. Kompak, benar-benar kalau kompak karena bersyukur kenapa Bapak Sarkowi sampai memondokkan Ustadz Ja'far yang termasuk merintis memulainya. Itu ketika disyukuri semakin nampak ilmunya. Nah, dari situlah hadirnya sekalian rahimakumullah, kita harus berterima kasih. Dulu kita belajar sama guru kita seakan kita ditanami ilmu. Lama-lama guru kita hadir lalu melihat hasil tanamannya, alhamdulillah ada perkembangan. Insya Allah beliau kedatangannya kita yakini tetap adalah memupuk semangat kita, sehingga kita harus pula semakin berkembang. Pondok pesantren Serubun Jaya khususnya semakin berkembang. Para santrinya, wali santrinya, khususnya adalah para guru dan keluarganya, lingkungan masyarakatnya. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai mukadimah dari beliau Kiai Athaillah Sholahuddin Anwar. Karena yang paling patut untuk kita adalah hanya bersyukur. Yang terakhir kami simpulkan, Allah itu memberi petunjuk masih dikasih syarat, yahdi mayyasha. Allah memberi rezeki dikasih juga yarzuqu mayyasha, yang dikehendaki. Tapi kalau udah urusan syukur, siapa yang bisa bersyukur maka pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah syukur itu kelihatannya remeh, tapi ternyata syukur itu yang paling sulit. Sehingga kalau kita paling sulit bersyukur, kita memandang guru kita yang masih aktif, maka kelihatan kita kecil sekali. Sehingga keaktifan guru dan pondok yang dididik oleh guru begitu besarnya, sehingga yang kurang adalah waktunya. Karena waktu terasa kurang, maka kita kaderisasi anak-anak kita, murid-murid kita
kapan-kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada yang meneruskan. Maka kaderisasi itu sangat penting sekali untuk merintis pondok besar pesantren. Mudah-mudahan para santri nanti punya pasangan santri, sampai punya anak santri, sampai gak putus ila yaumil qiyamah. Itu barokah dari guru-guru kita. Wal afaminkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Ismail Al-Wafur. Selanjutnya pengajian umum dan sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Atwa'illah Salahuddin Anwar, Khatib PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Jawa Timur. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami kagumi segenap masyayikh, segenap kiai, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus pendiri Pondok Pesantren Serumpun Jaya Haji Sarkawi Abdul Ghani beserta keluarga besar Ustadz Ja'far Abdul Ghani, kemudian Ustadz Mustafa Sarkawi, Ustadz Rusdiansyah Sarkawi, dan juga sesepuh himpunan alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang hadir di tempat ini. Ada Kiai Haji Ismail Wafur, Kiai Haji Abdullah Muhammad, kemudian Ustadz Yusri, dan juga yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini banyak sekali teman-teman alumni santri Pondok Pesantren Lirboyo. Ada Ustadz Ibrahim, ada Ustadz Wahyu dan sebagainya. Yang kami hormati Ketua MWJ NU Sungai Kakak Ustadz Husain Soleh, juga Ketua Ranting NU Bungkur Besar, dan juga tadi hadir Kepala Desa Bungkur Besar Bapak Anwar dan Nur, serta Bapak Ibu wali santri yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa juga ada beberapa teman-teman sahabat Ansor, teman-teman Banser yang juga hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka haflah akhir sana serta tasyakuran Pondok Pesantren Serumpun Jaya. Kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Para Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah tadi saya hadir di sini agak lebih awal sehingga bisa menyaksikan penampilan dari teman-teman santri yang ada di sini, mulai dari membaca Al-Quran dengan tartil, hafalan-hafalan nazom dan sebagainya.
Alhamdulillah ini sangat membahagiakan sekali. Makanya monggo putra putri panjenengan semuanya bisa dititipkan di pondok pesantren di sini, di pondok pesantren Serumpun Cahaya. Karena saya melihat bahwa pondok pesantren itu sudah lengkap, mulai dari pendidikan dunia, kemudian ada khusus untuk tahfidzul Quran, dan tadi juga dari teman-teman santri ada yang memakai bahasa Inggris. Saya kaget ada yang pakai bahasa Inggris, dan alhamdulillah ternyata keluarga di sini dulu, keluarga di sini dulu ada ketika di Kediri ternyata juga ikut belajar bahasa Inggris di, kalau di Kediri itu di kampung Inggris daerah Pare. Dan alhamdulillah hasilnya bisa terlihat. Malam ini beberapa teman-teman ini bisa memakai dalam menyampaikan MC-nya tadi, pembelajaran dan tadi memakai bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ini merupakan hal pendidikan yang sudah lengkap, dari mulai pendidikan dunia, kemudian tahfidzul Quran, dan juga ada pembelajaran bahasa Inggris. Para bapak-bapak, para ibu sekalian yang dihormati, alhamdulillah keluarga besar dari Haji Sarkowi ini hampir semuanya adalah santri pondok pesantren Lirboyo. Di sini juga banyak teman-teman alumni santri Lirboyo. Dan alhamdulillah saya melihat beliau-beliau keluarga besar Haji Sarkowi dan teman-teman alumni santri Lirboyo ini sudah melaksanakan dawuh daripada Mbah Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, yang beliau terkenal dawuhnya ini, semua teman-teman santri setelah pulang kembali ke masyarakat harus ngadeg dampar. Bahasa Jawa itu ngadeg dampar. Dalam pengertian harus mengajar di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah keluarga di Sarkowi dan teman-teman alumni santri pondok pesantren Lirboyo ini, saya melihat secara langsung telah melaksanakan dawuh-dawuh daripada beliau sekalian. Insya Allah kalau menjalankan ini maka bisa sempurna tuntas sebagai santri pondok pesantren Lirboyo. Apalagi dari sebagian teman-teman ini juga di samping mengajar di tengah-tengah masyarakat juga mengabdi di organisasi Nahdlatul Ulama. Maka ini juga akan melengkapi kehidupan beliau-beliau ini. Karena Bayi Hasyim Asy'ari selaku muassis, pendiri daripada Nahdlatul Ulama ini pernah dawuh, siapa yang mau merawat, siapa yang mau mengurusi NU, maka saya anggap sebagai santri saya. Dia akan lengkap sebagai salah satu dari dua hal ini. Karena sebagai santri Lirboyo mengajarkan ilmunya, diakui sebagai santri Abdul Karim, sebagai santri juga ikut khidmah di organisasi NU, akan diakui sebagai santri Mbah Hasyim Asy'ari. Ini lengkap. Ini yang saya sangat bangga sekali, saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Maka saya minta dari teman-teman santri Lirboyo yang sudah kembali ke masyarakat ini, monggo ikut khidmah sebisa mungkin di samping mengajar di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau masih ada waktu, meluangkan waktu untuk juga khidmah di Nahdlatul Ulama dimanapun di tingkatannya, monggo. Sehingga nanti dua hal ini akan kita raih, sebagai santri Abdul Karim juga sebagai santri daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dihormati, karena keluarga besar dari Haji Sarkowi ini adalah merupakan santri Lirboyo dan juga teman-teman yang lain, maka saya mohon beliau-beliau ini ketika menjalankan amanah, yaitu mengajar di tengah-tengah masyarakat ini,
saya mohon betul untuk mendapatkan dukungan dari panjenengan semuanya. Saya titip beliau-beliau ini karena beliau ini adalah santri Mbah Abdul Karim, sehingga beliau-beliau menjalankan kewajiban sebagai seorang santri untuk mengajar ini. Saya mohon betul, saya titip betul untuk panjenengan berikan dukungan. Jangan malah kemudian direcoki dan kemudian malah diganggu, karena beliau sedang menjalankan kewajiban sebagai seorang santri, yaitu mengajarkan ilmu yang didapatkan di pondok pesantren Kiriboyo. Saya yakin beliau-beliau ini hanya karena sebagai seorang santri, hanya karena membawa ilmu, membawa syariat agama Islam, maka akan diajarkan di tengah-tengah masyarakat. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tadi saya juga melihat penampilan dari teman-teman itu sangat bahagia. Bibit-bibit kecil ini insya Allah ke depan ini akan menjadi generasi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Mereka sudah pandai di dalam pembacaan Al-Quran, kemudian ditopang dengan pendidikan agama yang baik. Insya Allah ini akan komplit dari sisi Al-Quran sudah dari sisi pembacaan Al-Quran tadi ada yang model murotil dan sebagainya, ini sangat sempurna. Dan diiringi dengan pendidikan dunia, yang mana di dalam pendidikan dunia ini ada tarbiyah, ada taklim dan sebagainya. Sehingga insya Allah putra putri panjenengan yang di sini ini akan sempurna dengan pendidikan Al-Quran dan pendidikan dunianya. Tadi disampaikan oleh beliau, ya Ismail, bahwa harapan ini adalah akan menjadi waladin sholihin. Dalam sebuah hadis itu diceritakan kaitannya dengan waladin sholihin itu, ada seseorang itu ketika di akhirat, ketika di surga itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai orang ini bingung, dari mana saya mendapatkan derajat yang setinggi ini? Karena merasa bahwa ibadahnya dulu ketika dunia tidak begitu maksimal. Tapi kenapa saya kok diangkat derajatnya sampai ini? Kaifa ana? Bagaimana saya bisa mendapat derajat? Akhirnya dijawab oleh malaikat, istighfari waladika. Kamu mendapatkan derajat yang tadi adalah sebab istighfarnya putra-putra panjenengan. Inilah yang menjadikan waladin sholihin itu akan memberi manfaat kepada orang tua, mengangkat derajat daripada orang tua. Salah satu daripada yakulah itu adalah memohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seorang anak mau istighfar untuk orang tuanya, maka ini akan mengangkat derajat orang tuanya. Itu sampai orangnya tuanya itu bingung, kok sampai setinggi ini derajat saya di akhirat. Dari mana ini? Karena merasa bahwa ibadah tidak begitu. Ternyata ketemu jawabannya, istighfari waladika. Sebab istighfarnya putra-putra panjenengan. Ini yang kita harapkan, kita mendidikan putra-putri kita di pondok pesantren sehingga menjadi anak yang bahasa Jawa itu benar, mengerti terkait bahwa haknya daripada seorang anak kepada orang tua bagaimana, kewajibannya seorang anak kepada orang tua itu bagaimana, sehingga ini akan mengangkat derajat panjenengan sebagai orang tua. Para bapak, para ibu, hadirin-hadirin yang hormati, memang berat kita mempunyai amanah seorang anak, itu berat. Kami tanggung jawab kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita jalan, karena kita mendapatkan amanah anak, kita mendapatkan amanah istri, maka ini akan kita pertanggungjawabkan. Yang paling berat di sini, Maka monggo selagi ada pondok pesantren Seruput Jaya ini akan meringankan berat beban kita, meringankan beban kita. Kalau kita tidak bisa mengajar sendiri, kita tidak bisa memberikan pembelajaran agama sendiri karena kesibukan kita, maka bisa kita minta bantuan, kita minta tolong kepada pondok pesantren Seruput Jaya ini, agar kewajiban kita sebagai orang tua itu nanti gugur, karena kita sudah menjalankan kewajiban, yaitu memberikan pembelajaran agama terhadap putra-putri kita. Ini yang paling penting bagi panjenengan semuanya. Para bapak, para ibu sekalian yang hormati,
di dalam pendidikan di pondok pesantren ini, nyuwun sewu, kita tidak bisa hanya mengusahakan cara zahir saja, tidak bisa. Usaha kita di dalam mendidik putra putri kita itu harus zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Tidak akan mampu kalau hanya dari sisi zahir saja. Tidak bisa hanya kita cukupi dari sisi materi saja. Yang penting bekalnya kita cukupi, yang penting semuanya kita tidak bisa. Tapi adalah perlu usaha batiniah dari panjenengan semuanya sebagai seorang orang tua. Makanya monggo bersama-sama panjenengan yang dari rumah yang mendidikkan putra putrinya di pondok pesantren juga berusaha sekuat tenaga dengan riyadhah panjenengan. Yang di pondok pesantren sini juga mengusahakan dan ikhtiar sekuat tenaga. Kalau ini bersama-sama, guru-guru yang ada di pondok pesantren sini, kiai-kiai yang ada di pondok pesantren ini membimbing putra putri panjenengan, mengusahakan yang terbaik bagi putra putri panjenengan. Kemudian panjenengan dukung dengan riyadhah panjenengan di rumah, dengan doa panjenengan di rumah sebagai orang tua. Maka ini kalau boleh saya katakan sebagai, kalau mesin ini adalah mesin turbo, ada dua kekuatan yang mendorong. Kekuatan yang dari rumah, riyadhah panjenengan, doa panjenengan, kemudian kekuatan yang dari pondok pesantren, yaitu para kiai, para asatidz yang memberikan bimbingan kepada panjenengan. Harapannya mesti ini akan bisa sempurna, akan bisa segera mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka jangan hanya kemudian total ditulis pokoknya anak saya ketika di pondok, kemudian panjenengan hanya tidur aja di rumah, nggak mau usaha, mau pindah. Berat nanti ini, kiai-kiai dan asatidz yang sini akan berat. Tapi perlu dorongan dari panjenengan semuanya. Monggo, terutama nyuwun sewu dari para ibu-ibu wali santri ini yang paling dominan untuk bisa membantu mendoakan daripada putra putri panjenengan ada di pondok pesantren. Karena begini, dikatakan bahwa doaul walid liwaladihi kadu'ain nabil umati. Doanya orang tua mendoakan kepada putranya itu sebagaimana doanya seorang nabi mendoakan kepada umatnya. Maksudnya apa? Ini adalah mustajabah, doa yang diijabah oleh Allah. Maka harus kita gunakan sebaik mungkin. Bagaimana kita sebagai orang tua ini mendoakan hal-hal yang baik kepada putra putri kita. Karena doa kita nisbatnya kepadanya adalah mustajabah. Kalau orang Jawa itu bilangnya punya ibu geni, ludah api. Padahal ludah api itu ucapannya itu selalu mustajabah. Ucapannya itu dijabah oleh Allah, nisbatnya panjenengan mendoakan, mengucapkan pada putra putri panjenengan. Sehingga panjenengan perlu hati-hati kita mengucapkan pada putra putri panjenengan. Semisal begini, putra putri panjenengan yang masih kecil itu semuanya seumpama putra putri panjenengan ini karena kreatifnya semisal kemudian lipstick, peralatan kecantikan panjenengan atau bedak panjenengan ini diurat tarik sampai tidak karuan. Ini jangan kemudian nyuwun sewu, panjenengan kemudian mengatakan bahwa ini anak kok nakal, bagaimana bedaknya ibunya kok diurat. Jangan dibilang nakal, karena kalau yang bilang ibunya, maka ia akan jadi nakal betul. Karena ini mustajabah, ucapan seorang yang kita mustajabah. Ini tata cara kita bagaimana untuk mendidik anak. Tapi kita sama aja, alhamdulillah anak saya sekarang sudah pandai, bisa ngorat-ngarit bedaknya ibunya. Kalau tidak pandai kan tidak mungkin bisa. Ini agar apa? Agar ucapan ini akan anaknya jadi betul-betul pandai. Karena dikatakan bahwa nyuwun saya, kalau anak ini tidak ada anak yang nakal, kalau belum balik ya, kan memang anak masih anak-anak, nggak bisa dikatakan nakal. Ini justru malah menunjukkan bahwa anak kalau banyak kreatifnya, ini menunjukkan bahwa anak ini betul-betul anak yang cerdas. Berarti otaknya jalan. Cuma karena masih anak-anak, ya pelampiasannya seperti itu. Kecerdasan ini yang belum bisa menggunakan dengan hal yang sempurna. Kalau sudah bisa, akhirnya itu. Karena kecerdasan ini ya jauh, kan bisa kita pahami bahwa anak ini bisa ngorat-ngarit, misal bedaknya ibunya, kemudian bisa
bikin apa, misal lipstiknya ibunya kemudian dibikin macam-macam. Ini kan berarti menunjukkan bahwa anak ini kecerdasannya jalan kan. Ini udah kecerdasan. Kalau anak nggak cerdas, nggak mungkin bisa seperti itu. Bukan lipstiknya dicoret-coret di kaca apa, di kaca pintu atau di dorong. Ini dari juga anak kita kreatif dengan kecerdasan. Ini jangan mudah dibilang nakal. Ini adalah anak yang pandai. Maka bilangnya begitu. Jangan kemudian marah dibilang anak kok nakal. Bahaya ini. Kalau jadi nakal betul yang rugi juga sampai karena ini adalah tetap putra putri panjenengan. Dan itu tidak bisa dicerai. Tidak ada orang bisa mencerai anak itu, tidak bisa. Tetap apapun itu adalah putra putri panjenengan. Maka hati-hati panjenengan ketika nopo jenenge merawat anak itu, ucapan panjenengan itu sangat mustajabah. Baik itu ucapan baik atau ucapan baik. Makanya hati-hati. Karena sering kan kita mendengarkan seperti itu. Ini yang nakal itu ya yang sudah dewasa seperti ini, itu bisa dikatakan nakal. Kalau apa yang akan melanggar daripada aturan itu baik. Kalau anak kecil bukan nakal. Saya masih ingat betul bayi Makros kakek saya itu daunnya begitu. Nek bocah cilik orang nakal, gak enak bocah cilik nakal. Itu justru malah menunjukkan kecerdasan otaknya, cuma cara pelampiasannya yang belum bisa, karena memang masih anak kecil. Ya karena kreatif seperti itu, kreatifnya ya seperti itu. Maka ini penting bagi panjenengan semuanya untuk lebih berhati-hati. Makanya monggo, karena doa panjenengan nisbatnya kepada ini mustajabah, maka digunakan hal yang baik. Ini yang paling penting. Sehingga kalau panjenengan ikut membantu nyuwun sewu dengan riyadhah panjenengan, doa panjenengan dari rumah, insya Allah keluarga daripada keluarga besar Pondok Pesantren Serumpun Jaya ini akan mudah di dalam memberikan bimbingan kepada putra putri panjenengan. Kalau berhasil dalam pendidikannya, saya kira semuanya juga akan bahagia. Apalagi panjenengan sebagai orang tua daripada anak-anak yang dididik di Pondok Pesantren sini, saya yakin panjenengan akan lebih bahagia. Dan ini butuh itu, tidak bisa kemudian sama hanya tidur saja, tidak bisa. Saya melihat bahwa beberapa pondok pesantren yang besar termasuk yang ada di Jawa itu ya tidak lepas daripada dukungan apa, kalau dikatakan di Jawa itu dukungan daripada istri para kiai-kiai. Berarti menunjukkan bahwa dorongan seorang ibu di dalam bidang apapun ini sangat dibutuhkan. Kalau dikatakan kan biasanya jadi bahasa-bahasa yang populer kan begitu. Di balik kesuksesan seorang suami mesti itu ada seorang istri yang hebat kan. Tapi kemudian ini jangan dilanjutkan. Berarti kalau di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat, kemudian mencari istri yang banyak. Wah, ini ya jangan, biar Kiai Ismail aja. Maksudnya ini ketika seorang suami ini disupport dengan baik oleh seorang istri, maka seorang suami juga akan mendapatkan kesuksesan. Karena apa ya? Karena ini pengaruhnya sangat besar sekali. Saya melihat bahwa mulai dari nyuwun sewu, pondok sebesar Tebiring ada di Jombang, kemudian pondok Ploso yang ada di Kediri, Lirboyo, kemudian Tegarejo, di hampir semuanya, itu semuanya saya melihat di sejarah pondok pesantren itu didukung dengan keberadaan bunyai yang betul-betul hebat, dengan riyadhahnya, dengan dukungan kepada kiai-kiainya, sehingga menjadikan pondok itu sebesar pondok pesantren Tebiring, pondok pesantren Ploso, pondok pesantren Lirboyo, Tegarejo dan sebagainya. Makanya nyuwun sewu bagi para ibu ini sangat penting sekali peran panjenengan untuk bisa membentuk rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik ya idealnya dengan kondisi rumah tangga yang kondusif, termasuk saja peran daripada panjenengan dari seorang ibu. Para bapak, para ibu sekalian yang hormati, yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa pendidikan agama seperti ini
sangat penting sekali untuk nanti membentuk kondisi masyarakat yang tadi saya sampaikan oleh Kiai Ismail bahwa akan mendukung keberadaan NKRI, dan saya yakin Nuwun Sewu, mumpung di sini ada juga dari kepala desa dan dari RT, bahwa keberadaan pondok pesantren semacam ini yang berafiliasi dengan pondok pesantren Boyo, saya berani menjamin tidak akan menelurkan, tidak akan menghasilkan alumni yang radikal, yang anti NKRI. Saya berani menjamin, karena beliau ini semuanya keluarga dari Haji Sarkowin adalah semuanya alumni dari Boyo. Dan toreko yang diajarkan di pesantren Boyo tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan, tentang radikalisme. Saya pernah mendengar betul Bayi Makhrus Ali ketika kedatangan tamu waktu itu LB Murdani ke Lirboyo. Ada kunjungan LB Murdani ke Lirboyo waktu itu tahun sekitar tahun berapa, masih jadi kop kampung kalau tidak salah, itu kerasnya LB Murdani. Oleh Bayi Makhrus dibacakan kitab. Di sana disampaikan bahwa tidak ada kamus, tidak ada rumusnya pondok pesantren memberontak pemerintahan yang resmi. Ini kamus daripada pondok pesantren Lirboyo. Makanya saya berani menjamin bahwa alumni Lirboyo tidak akan menjadi seorang yang radikal, karena ini jaminan daripada pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Dikatakan oleh beliau tidak ada kamus, tidak ada rumusnya pondok pesantren memberontak pemerintah yang resmi. Ini kamus yang sudah paten, tidak bisa diganggu-ganggu. Sehingga Nuwun Sewu Bapak Kades, Bapak dari aparat pemerintah, ini jaminan dari, makanya ini perlu didukung, karena ini jelas-jelas mendukung keberadaan NKRI yang ada di Indonesia ini. Dan jaminan seperti itu tidak akan menghasilkan, tidak akan membuat kader-kader yang radikal, yang Nuwun Sewu, yang mengatakan bahwa pemerintah ini ada pemerintah yang tohut dan sebagainya. Ini jaminan dari pondok pesantren Lirboyo. Maka jangan khawatir Bapak Kepala Desa bahwa keberadaan pondok pesantren ini akan mengganggu pemerintahan yang ada. Saya jamin tidak akan mengganggu, justru malah akan membackup, membantu keberadaan daripada panjenengan semua yang ada di pemerintahan, mulai dari pemerintahan desa, kecamatan, dan seatapnya. Ini dari kami yang sampaikan. Sekali lagi kami menitipkan pada panjenengan masyarakat sekitar sini, keluarga besar daripada Bapak Haji Sarkowi. Semuanya adalah santri Mbah Abdul Karim, santri Lirboyo. Saya titipkan pada masyarakat panjenengan ini, karena beliau ini adalah mempunyai tugas, kewajiban dari pondok pesantren untuk mengajarkan masyarakat yang ada di sekitar. Ini yang saya sampaikan. Ada mohon maaf. Hari kita tuh dengan bacaan liridhoillah wali syafat Rasulullah wali qadri khawaijina wali walidaina Pauson ilah muassis hadal madrasah wa lanahum wali sukanya dan buk'ah minal malaikati wa mu'minin siwajini wa ila janita al-mahat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi'u kama yazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana bi jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi yadika ala darajat qulubuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah alaina arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rahmatil mu'minin. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina wa azwajana wa man tasabaina wa jami'atul abiyadal mahad min ulamil amirin atabika syaratin wa ja'alna wa iya minal mustaqina mama wa ja'alna sanina syekha wa khuluqa wa ja'alna wa iya min ahli ilmi wa khair wa ja'alna wa iya min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma firana dinubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir umurana umratina dinal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana taqabbal minna min sholatina wa siyamina zakatina wa taqabbal
Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma farizan umat Muhammad, Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma asri umat Muhammad, Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma ja'al hadza ma'atan mubarakan min yamina hadza aj'al man syakana fihi wa man talaba fihi wa man ta'alama fihi wa man alama fihi min ulama al wa fika sholihin. Allahumma ihtimana bil iman, Allahumma bil islam, Allahumma bil husnul khatimah, Allahumma bil qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan terakhir ini sebagai tahniah kepada panjenengan semuanya, mulai dari Mbak Yai Marzuki, Mbak Yai Makhrus, itu kalau mendengar santri-santrinya ini di rumah kemudian mau mengajar itu sangat kelihatan dari pancaran wajah beliau itu kelihatan sangat bahagia sekali. Maka saya juga ikut bahagia keberadaan panjenengan mau mengajar di tengah-tengah. Betul, sering disampaikan oleh Mas Yai Pondok Pesantren Boyo. Jadi kalau Mbak Marzuki Dahlan, Mbak Abdul Karim, Mbak Makhluk itu kalau mendapatkan kabar bahwa santri Boyo yang pulang ke rumah ini mengajar, itu kelihatan betul dari sinar wajah beliau ini sangat bahagia sekali. Bahkan kalau Mbak Makhluk itu mesti karena beliau sering bepergian, itu sering menyempatkan untuk menengok, mengunjungi teman-teman santri yang mau mengajar di tengah-tengah masyarakat. Disempatkan meskipun sebentar, beliau menyempatkan untuk menengok santri-santri beliau yang mau mengajar. Tidak harus punya pondok pesantren, yang penting mau mengajar, apalagi punya pondok pesantren. Itu beliau sangat bahagia sekali. Ya ini, semoga harapan ini panjang semuanya diakui sebagai santri Abdul Karim, santri Mbak Marzuki, santri Mbak Mahmud Ali. Demikian, mohon maaf, idina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian umum yang telah kita dengarkan dari beliau. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dan hikmah serta dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan dengan telah pembacaan doa juga tadi oleh beliau, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di haflah tasyakuran selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama masyayikh.